Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kau urapi kami semuanya di tempat ini maupun di Zoom yang ada, YouTube yang ada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada. Thank you Lord Jesus, terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar saudara semuanya? Wow, berapa banyak yang dalam keadaan luar biasa. Boleh lambaikan tangannya. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, senang sekali. Pagi hari ini saya bertemu dengan saudara semua di tempat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema singkirkan penghambat berkat Tuhan. Mari kita simak sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita baca secara bergantian saudaraku. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 dan selanjutnya saudara 26. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat dengan rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26 saudara. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Berikutnya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32 sama-sama saudara, 34. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan berbahagialah kita saudara-saudara semua yang senantiasa setia merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saudara, dari kisah ini kita melihat sebetulnya ada dua kisah anak yang terhilang. Yang terhilang pertama jelas si anak bungsu itu. Karena dia sudah meninggalkan rumah, minta harta bapaknya untuk dihabiskan berfoya-foya. Tetapi yang terhilang yang kedua, itu anak sulung itu sendiri, saudara. Dia adalah orang yang terhilang di dalam rumah bapaknya sendiri. Sebab sikapnya seperti orang Farisi. Seperti orang yang pintar dalam beragama, tetapi merasa dirinya benar, yang lain salah. Ketika melihat pertobatan orang-orang berdosa, adiknya kembali. Bukannya dia bersyukur karena orang berdosa itu bertobat. Tetapi dia malah marah karena dia merasa orang itu harusnya dihukum, bukan untuk diampuni.
anak sulung ini tidak merasakan berkat-berkat dari bapaknya, saudara. Karena dia mempunyai sikap hati yang salah. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa sikap hati yang salah yang harus kita singkirkan dari dalam kehidupan kita karena bisa menghambat berkat Allah mengalir tercurah dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, penghambat berkat Tuhan yang saya temukan dalam kisah tadi ya. Yang pertama adalah tidak suka nyanyian dan musik. Saudara, dalam ayat 25-26 tadi kan mengatakan ketika anak sulung ini mau pulang, sudah dekat dengan rumahnya, mendengar suara apa saudara tadi? Seruling, suara musik, nyanyian tari-tarian. Mungkin mereka nyanyi, ku kan menari, ku kan menari. Seperti itu saudara. Anak sulung ini gak suka. Dia bilang, untuk apa semuanya ini? Seseorang tidak bisa mengalami berkat Tuhan, berkat-berkat rohani di dalam hidupnya. Karena dia tidak mengerti tentang pujian, tentang penyembahan, tentang musik, tentang hati kita yang terangkat kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sehingga banyak orang datang ke gereja, mereka pikir bagian yang terpenting dalam ibadah hanyalah mendengar khotbah. Selama pujian, selama penyembahan mereka berdiam diri. Tapi bukan di gereja GBI Pasar Kemis. Tadi saya menikmati hadirat Tuhan luar biasa di belakang. Saya juga lihat saudara nyanyi, lebih dari pemenang. Wah, amin saudara. Semuanya sukacita. Saudara, kalau kita membuka hati kita, belum sempat dengar khotbah, firman Tuhan belum disampaikan, orang sudah bertobat. Baru di tengah pujian, dia dijamah hatinya oleh Tuhan. Karena Allah hadir. Dia hancur hati, dilawat oleh Tuhan luar biasa. Allah hadir di tengah puji-pujian umatnya, saudara. Jadi betapa kita sebagai orang percaya itu harus mengerti betapa powerful kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya, saudara, nyanyian, pujian, musik itu menyegarkan jiwa kita. Dan berbahagialah kalau kita semua anak-anak Tuhan, orang Kristen saudara pada umumnya, kalau dalam setiap ibadah itu selalu memasukkan unsur pujian, penyembahan, juga musik. Berbahagia saudara, amin, amin. Orang Kristen syukuran rumah, nyanyi. Ada pernikahan, apalagi nyanyi ya saudara ya. Bahkan ada orang meninggal, nyanyi. Yang nyanyi yang hidup ya saudara ya, bukan yang meninggal ya. Di pemakaman pun nyanyi saudara. Jadi apa saja kegiatan ibadah yang kita lakukan, semuanya disertai dengan nyanyian, pujian. Seperti Raja Daud dalam Mazmurnya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa pujian penyembahan adalah hal yang esensial dalam sebuah ibadah, kita nggak akan bersikap seperti anak sulung ini. Hati kita akan kering secara rohani, ya. Tidak merasakan berkat Bapa sebagaimana yang seharusnya kita terima, saudara. Itu sebabnya setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, ke tempat ini, bawalah persembahan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ya, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Karena memang Dia yang layak untuk ditinggikan, layak untuk dipuji, disembah. Sekarang sampai selama-lamanya. Siapa yang setuju?
Yang setuju berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saudara, ada seorang bernama Probo Zamakni. Seorang yang pernah menjadi ketua lembaga kosmetika di Italia pernah berkata begini. Musik membuat orang awet muda. Kenapa bisa demikian, saudara? Salah satunya adalah karena alasannya musik itu dikatakan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Menurunkan hormon yang membuat Anda stres dan meningkatkan jumlah antibodi di dalam darah. Haleluya, ya Tuhan Yesus. Saya baru tahu akhirnya sekarang ini. Kenapa jemaat di Bumi Indah ibadah yang satu ini semuanya awet muda. Oh, coba lihat kanan kirinya, saudara. Oh, awet muda kan. Oh, karena kita semua suka muji nyembah Tuhan. Yang mau awet muda katakan, ya. Jadi kalau di tengah keluarga kita, waktu kita di rumah, kita di mobil, kita setel lagu-lagu rohani, itu sangat mempengaruhi atmosfer di sekitar kita, saudara. Dan jika Tuhan terus disukakan, maka berkatnya pun akan mengalir berlimpah dalam kehidupan saudara. Saudara, sekian tahun yang lampau ketika saya belum lama bergabung dengan wadah gereja kita ini, ada seorang worship leader begitu, seorang pemimpin pujian. Dia belum lama menikah. Dia bekerja sebagai seorang staf administrasi di sebuah sekolah kecil yang setelah saya ingat-ingat ternyata sekolah itu pun tutup, saudara. Tetapi walaupun penghasilannya itu pas-pasan, dia itu menjadi seorang volunteer di sebuah gereja, melayani dengan sukarela begitu, kadang jadi singer, kadang jadi worship leader, dan lagu kesukaannya itu ini, semua baik. Semua baik, semua baik. Jadi orang tahu kalau dia mimpin lagu itu pasti ada lagu semua baik. Sampai teman-temannya menjuluki dia, oh Mister semua baik. Gitu saudara. Suatu ketika, suatu hari, salah satu orang tua dari murid di mana dia bekerja ini telepon dia. Saya itu biasa kebaktian di gereja lain, di gereja Katolik dia bilang. Tapi saya suka nyanyi lagu-lagu yang ada di CD itu loh, lagu rohani. Lagu-lagu yang baru enak didengar. Nah, 2 hari dari sekarang, kalau tidak keberatan saya undang kamu untuk ke rumah ya. Kita mau ngadain ibadah persekutuan keluarga. Soalnya saya dengar kan kamu sering mimpin pujian di gereja-gereja begitu. Lalu WL ini jawab, oke Pak, siap. Pada hari yang ditentukan 2 hari lagi, pada malam hari itu dia datang membawa gitar. Di dalam persekutuan keluarga itu ternyata yang datang ya hanya keluarga dia. Suami, istri, anak sama mertuanya, saudara. Dia menaikkan pujian, penyembahan bersama-sama. Lalu setelah itu singkat cerita, selesai mereka makan di meja makan bersama. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol di ruang tamu, saudara. Si bapak ini yang punya rumah tanya pada WL ini, kamu kan baru menikah, apa rencanamu tahun depan? Lalu dia jawab, oh iya Pak, sebetulnya sudah lama saya pengen punya rumah Pak, tapi uangnya belum ada. Oh rumah, udah lihat di mana rumahnya? Oh kalau lihat mas saya udah dari dulu Pak, banyak Pak. Oh harganya berapa? Oh harganya macam-macam, ada kalau yang mahal itu di atas 1 miliar ada Pak. Saya pernah juga lihat yang harganya 800 juta. Ada juga yang tipenya lebih kecil Pak, yang RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor pun susah. Itu lebih murah harganya Pak. Oh gitu. Ngomong-ngomong kamu udah punya tabungan berapa? Aduh malu Pak, jangan ditanya itu lah Pak, malu. Enggak, kalau boleh tahu aja tabungannya berapa. Ini Pak, 7 juta lebih Pak. Hah? 7 juta mau beli rumah? Sampai sangkakala berbunyi 7 kali juga gak bakalan kebeli, kata si punya rumah ini.
Ya memang kemampuan saya baru segitu, Pak. Lalu bapak ini terdiam sebentar, saudara. Lalu dia masuk ke kamar. Tunggu ya sebentar ya. Dia masuk kamar. Nggak lama dia keluar lagi. Dia bawa sebuah kertas. Ternyata cek, saudara. Dikasih kepada WL ini. Ini berkat Tuhan ya buat kamu. Oh, ini apa, Pak? Udah, ini berkat Tuhan. Dia lihat, saudara. Nolnya banyak banget ini ya. Oh, wow. Lalu dia izin ke tuan rumah. Pak, boleh saya ke toilet sebentar, Pak? Oh ya, nggak apa-apa, ke toilet. Saudara, dia tahu ke toilet itu ternyata bukan pipis, saudara. Dia memastikan angkanya itu loh. Jangan-jangan ini nolnya berapa? Oh, banyak banget. Oh, dia sampai gemeter di situ. Dia telepon istrinya, Ma, jangan tidur dulu. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Nanti saya tunjukkan kepadamu. Dia keluar. Lalu buru-buru dia pamit pulang pada yang tuan rumah. Pak, permisi Pak, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan Bapak, Pak. Tapi ini bukan pinjaman kan ya Pak, bukan ngutang. Bukan. Soalnya kalau ngutang dia nggak bakalan bisa membayar. Saudara. Ini berkat Tuhan buat kamu. Baik Pak, saya pulang Pak. Rupanya dia khawatir. Kalau yang punya rumah ini berubah pikiran, saudara. Kalau nolnya di tip X1 aja udah jauh bedanya. Nah saudara, minggu berikutnya, ketika pelayanan, dia bilang kepada rekan pelayanan, aku sudah beli rumah baru. Mereka pada nyalamin, oh selamat ya, selamat rumahnya baru. Ya enggak hanya itu, uang yang buat beli rumah itu masih sisa. Tak beliin mobil Avanza baru. Allah kita luar biasa, saudara. Allah kita luar biasa. Dan saudara tahu dalam ibadah minggu itu sebelum firman Tuhan disampaikan, dia nyanyinya lagu apa, saudara? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Tidak seperti biasanya dia lancar menyanyikan lagu itu sebelum-sebelumnya. Tapi hari itu dengan terbata-bata. Sambil menahan tangis. Saudara. Karena dia mengalami sendiri kebaikan Tuhan melalui pujian penyembahan. Saudara, orang yang suka muji nyembah Tuhan, berkat Allah itu akan dilimpahkan kepadanya. Boleh saya tanya saudara, siapa yang ingin mendapatkan berkat seperti WL tadi? Ada? Siapa yang ingin dapat berkat seperti pemimpin pujian tadi? Boleh lambaikan tangannya. Oh ada, ada. Puji Tuhan saudara. Tapi kalau saya enggak saudara. Saya ingin mendapatkan berkat seperti orang yang punya rumah tadi yang memberikan dia rumah, saudara. Kalau orang bisa memberi kepada orang lain, dia pasti sudah diberkati duluan dan berkatnya jauh lebih besar. Oleh karena itu kemanapun berada, jadilah berkat, jadilah berkat, jadilah berkat. Amin. Haleluya. Nah saya berdoa, pagi hari ini kita menjadi seorang pemuji penyembah di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanapun engkau berada, jadilah berkat. Memuliakan Tuhan dan engkau tidak pernah menduga-duga. Berkat pertolongan Tuhan itu akan mengalir pesat dalam kehidupan saudara. Yang kedua saudara, dengan cepat akan saya sampaikan penghambat berkat Tuhan yang dialami oleh anak sulung ini. Karena dia punya sikap iri hati. Pada waktu adiknya pulang bertobat, bapaknya menyambut dengan sukacita, tapi kakaknya tidak suka. Kakaknya marah karena bapaknya ngampuni kesalahan adiknya itu. Sikap dendam, jengkel, iri hati, gak mau ngampuni. Itu menutup, menyumbat bahkan pintu berkat dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa pertengkaran sering terjadi di rumah tangga kita? Karena ada sikap iri hati salah satunya. Yang lain harus merasa lebih menang dari yang lainnya. Adik, kakak kadang-kadang terjadi persaingan dalam keluarga. Memang gak semuanya begitu saudara, tapi kebanyakan seringkali hal ini terjadi. Karena ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya.
Apalagi kalau orang tuanya membeda-bedakan antara satu dengan lain, yang lainnya Tuhan. Akibatnya sampai dewasa pun mereka saling gak mau kalah, saudara. Ya, adiknya beli mobil, kakaknya pengen beli mobil yang baru. Adiknya pindah rumah yang baru, kakaknya ikut-ikutan pengen pindah rumah yang baru. Sampai-sampai kalau sekarang ini di media sosial yang ada mereka saling dalam tanda kutip perang gitu ya. Saling memamerkan di Instagram misalnya. Hari ini liburan kemana yang paling mewah, mulai difoto. Makan makanan yang paling enak, yang lain sudah makan, tapi dia masih sibuk jepret sana, jepret sini. Memfoto, nanti diupload, seperti itu. Ada yang senyum-senyum mungkin pernah melakukannya. Oh ya Rabbi. Karena dia merasa bahwa tidak boleh terkalahkan oleh saudaranya. Dan bukankah ini sebuah relasi yang tidak baik ya saudara? Kalau saya memberi istilah itu relasi toksik namanya. Mendatangkan racun, kepahitan di dalam hubungan keluarga kita. Nah bagaimana solusinya? Kita harus membuang iri hati. Diganti dengan kerendahan hati. Anak sulung tadi dalam kisah itu menunjukkan sikap iri hati. Karena dia sudah lama sama bapaknya gak pernah dipestain gitu ya. Dipotongin kambing pun gak pernah. Sedangkan adiknya begitu pulang malah dimasakin steak sapi yang tambun saudara. Yang enak gitu dagingnya. Kakaknya marah. Tapi saudara tahu bapaknya dalam kerendahan hati menanggalkan jubahnya dan menyambut anak bungsu yang sudah bertobat ini dengan penuh sukacita. Saya percaya kerendahan hati yang kita miliki dalam kehidupan kita itu akan memampukan kita menjalin relasi dengan sesama kita, dengan orang lain. Relasi yang baik. Salah satu ciri dari kerendahan hati adalah mau mengampuni sesama kita. Tidak menyimpan kepahitan hati kepada sesama. Bukankah di dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, itu Roh Kudus turun ke atas dia itu seperti burung merpati ya saudara. Saudara pernah bertanya enggak kok, kenapa burung merpati? Bukan burung gagak, bukan burung cendrawasih mungkin yang lebih indah bulunya begitu. Menurut ahli zoologi, saudara, ternyata merpati adalah binatang yang tidak punya empedu. Tidak punya racun hati yang pahit, saudara. Orang bisa berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi respon Tuhan Yesus apa? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru dengan kebaikan. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, ayat terakhir di dalam Efesus 4 ayat 31 mengatakan, sama 32, mari tampilkan. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara seperti Yusuf, 13 tahun dia dijual. Dia difitnah sama istri Potifar. Tapi dia akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Karena dia mengampuni saudara-saudaranya. Tuhan seringkali membawa kita pada kemenangan itu melalui jalan yang berliku-liku, saudara. Kadang jalannya itu berbatu-batu. Supaya ada pada waktunya kita berada di puncak mengalami kemenangan itu. Kita enggak sombong. Ya, kita tahu bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita gunakan untuk menolong orang lain, memberkati yang membutuhkan. Bukan kuasa untuk menindas orang. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni sesama kami? Apakah 7 kali? Oh enggak, Pet.
kata Tuhan. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni itu tanpa batas. Berapa kali dia menyakiti hatimu, berapa kali dia melukai hatimu, engkau harus memberikan pengampunan itu tanpa batas, tanpa syarat, dan sampai tuntas. Tas. Saudara, kalau hari ini mungkin kita ada yang tersakiti, dirugikan. Mungkin engkau punya hubungan yang gak baik dengan orang tua, dengan adik, kakak, dengan saudaramu, dengan orang lain. Itu engkau akan menghambat berkat Allah dalam kehidupanmu ketika engkau gak mau mengampuni. Sebaliknya, mengampuni, mengasihi, bahkan berbuat baik kepada orang yang sudah jahat sama kita, itu membuka pintu berkat, saudara. Amin. Pengampunan itu hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita mengampuni, kita yang bebas. Kita yang mengalami pemulihan dalam hidup kita. Kita menjadi seperti anak bungsu tadi yang sudah terhilang balik kembali. Ya. Bapaknya bersuka cita karena kita telah kembali. Saudara, saya undang para pemuji penyembah. 2 penghambat berkat Tuhan yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan tadi, gak suka muji nyembah Tuhan. Sehingga gak ada hubungan pribadi yang erat dengan Bapa. Yang kedua, jangan kita itu menyimpan iri hati, kepahitan. Kita harus ngampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita datang pada Tuhan, saudara. Di dalam kerajaannya semuanya tersedia. Itu juga menjadi bagian kita, anak-anaknya. Tetapi untuk mendapatkannya kita harus menanggalkan penghambat berkat itu, yaitu cara hidup kita yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pagi hari ini saya berdoa supaya Tuhan menjamah hati kita. Minta ampun atas segala dosa dan kesalahan sama Tuhan. Adakan pendamaian terlebih dahulu dengan dirimu sendiri sama Tuhan, sama Bapa.